Ya, Stefani, kita awali Aini sore dengan informasi api yang menghanguskan 7 bangunan ruko di Kompleks Pertokoan Pasar Sentral Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara di Kemayoran, Jakarta, sebuah mes karyawan depo bangunan terbakar. Tujuh bangunan rumah toko atau ruko di Kompleks Pertokoan Pasar Sentral Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar pagi tadi. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian berjibaku memadamkan api. Posisi ruko yang berdempetan membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Peristiwa kebakaran sontak menjadi tontonan warga yang akan berbelanja ke pasar. Salah seorang pemilik toko mengatakan ia baru mengetahui tokonya terbakar setelah mendapat kabar dari temannya. Akibat kejadian ini, ia mengalami kerugian miliaran rupiah. Kerugian bagaimana? Sekitar miliaran. Kebetulan kemarin dulu baru masuk barang. Untuk sementara ini karena dia masyarakat ternyata masih belum ini, tapi alhamdulillah teratasi itu cepat teratasi berkat teman-teman dari barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Taming, iNews melaporkan. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah mes karyawan depo bahan bangunan di Jalan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta terbakar pada Minggu siang. Sejumlah karyawan depo bahan bangunan yang tengah bekerja panik dan langsung menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melumat seluruh bangunan berlantai 2 ini. Petugas berjibaku memadamkan api dengan menurunkan 6 mobil pemadam kebakaran. Ke mesnya sih, mes karyawan sih. Ke materialnya sih, bersyukur nggak sampai ke sana, tapi sebagian kena. Korban nggak ada, syukur nggak ada korban. Toko material, kendalanya di lantai ini pojokan ini. Jadi cepat banget menjalar ke masalah listrik, Pak. Yang paling penting ini listrik yang paling utama. Jadi dugaan sementara listrik, Pak, pasti listrik, Pak. Listrik ya? Pak, iya betul. Selain menghanguskan mes karyawan, api juga sempat menyambar depo bahan bangunan dan rumah warga. Beruntung, petugas berhasil memadamkan api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di masa PPKM level 3, kawasan Kanal Banjir Timur dipadati warga. Mereka datang tidak hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk berwisata. Di akhir pekan, warga memadati sepanjang jalan banjir Kanal Timur. Beragam aktivitas dilakukan warga seperti berolahraga hingga jalan santai bersama keluarga di alam terbuka. Kawasan BKT sendiri berada di wilayah dengan PPKM level 3 sehingga pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan. Di samping kita juga dapat kesehatan, juga dapat murah meriah hiburan untuk orang-orang tua. Penerapan protokol kesehatan juga diawasi oleh petugas. Mereka memantau dan mengingatkan pengunjung yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Pedagang kaki lima pun masih dilarang untuk berjualan. Jadi antusiasnya cukup lumayan ya. Sebagai ikan ya mungkin kalau kita sebut dengan kata-kata bercanda kayak burung dilepas gitu kan, cukup ramai. Namun untuk pedagang kaki lima maupun yang tidak bermasker tetap kita tekankan wajib. Yang pedagang sementara ini kosong, takut mereka udah tahu. Tapi kalau yang masker, kalau yang tidak ada tetap kita wajibkan untuk menggunakan. Di BKT, warga sudah menggunakan masker dengan benar, namun jaga jarak sulit untuk diterapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 4 sepeda motor dan 1 sedan mewah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Cisarua, Puncak Bogor dini hari tadi. Tidak ada korban jiwa, namun 3 pengendara motor mengalami luka berat. Kecelakaan diduga dipicu mobil sedan yang lepas kendali dan menabrak kendaraan lain di depannya. Insiden terjadi pukul 4 dini hari tadi. Akibat kejadian ini 3 pengendara motor luka berat dan 2 lainnya luka ringan. Korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Paru Cisarua, Bogor.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Bogor AKP Diki Pranata. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore Mas Wilson. Baik Pak Diki, bisa diceritakan seperti apa kronologi dari kecelakaan dini hari tadi Pak? Baik, jadi kami laporkan bahwasannya memang benar tadi pagi dini hari pukul 4 telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan roda 4 dan 4 roda 2. Jadi salah satu kendaraan, yaitu kendaraan sedan itu mengarah dari arah Jakarta menuju Puncak di depan di Jalan Cisarua, di depan Wisma Mulyasari, hilang kontrol. Ya, dalam artian akhirnya ke kanan mengambil lajur sebelahnya dan menabrak kendaraan roda 2 hingga akhirnya berhenti karena menabrak kendaraan roda 4 lainnya. Baik Pak Diki, bisa diceritakan hilang kontrol ini karena apa? Apakah pengemudi mabuk atau memang ada kesalahan teknis di mesin mobil Pak? Tadi setelah kami laksanakan pemeriksaan terhadap pengemudi, cek urin dan lain-lain, tidak ditemukan bukti bahwasanya dalam pengaruh alkohol, melainkan memang blank saja, dalam artian mengantuk. Baik, kalau seperti ini ada kelalaiankah dan adakah proses hukum yang diterapkan kepada pengemudi Pak? Tentu ada. Tadi begitu kami mendapat laporan, petugas kami langsung ke lapangan untuk mengevakuasi korban dulu, setelah itu mengamankan BB dan juga para pihak yang terlibat. Jadi saat ini sedang dalam penyelidikan dari tim penyidik lalu lintas kami. Baik, kalau untuk kondisi korban saat ini Pak Diki, apakah semuanya sudah keluar dari rumah sakit baik yang luka ringan maupun luka berat Pak Diki? Tadi kami dapat info dari petugas kami di lapangan, untuk yang luka ringan sudah keluar dari rumah sakit, namun yang luka berat memang masih di rumah sakit, ya masih dalam pengobatan. Baik, kondisi untuk luka berat ini seperti apa Pak? Apakah ada bagian tertentu yang mungkin patah tulang atau terluka yang cukup besar gitu lukanya Pak? Ya, untuk info yang kami dapatkan di lapangan tadi, juga dari petugas kami yang mendampingi, memang ada 3 pengemudi dari kendaraan roda 2 yang ada patah kaki dan lengan. Namun saat ini sudah ditangani oleh pihak medis. Baik, terima kasih Pak Diki atas informasinya. Kami nantikan seperti apa penyelidikan lanjutannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sebuah penelitian mengungkap bahwa air teluk di Jakarta mengandung parasetamol yang cukup tinggi. Para nelayan mengaku tidak berdampak terhadap hasil laut, namun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memeriksa sampel air. Pencemaran parasetamol di Teluk Angke dan Ancol berdasarkan penelitian dalam jurnal Science Direct menarik perhatian publik. Sejumlah pihak meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menginvestigasi penyebab terjadinya pencemaran, apakah masyarakat atau karena industri. Sementara aktivitas para nelayan yang setiap hari berada di Teluk Jakarta berjalan normal. Menurut para nelayan tidak ada dampak signifikan terhadap hasil laut. Parasetamol itu kan tidak ada gitu. Jadi pada hari ini kita ngambil dan nanti kita kasih ke laboratorium yang bisa melakukan itu. Untuk membuktikan tujuannya? Iya, untuk mengetahui sebetulnya ada konsentrasi